kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu chapter dari bukunya Manuel Castells, The Power of Identity. Chapter yang saya ambil itu tentang akhir dari patriarkalism, gerakan sosial, keluarga, dan seksualitas di era informasi. Ini chapter yang saya ambil, chapter nomor 4, tentang akhir dari patriarkalism. Ada subchapter yang pertama itu The Crisis of the Patriarchal Family, krisis keluarga patriarkal. Kemudian ada Women at Work, ada perempuan di tempat kerja, dan ada gerakan feminis movement, sisterhood, ada The Power of Love, kekuatan cinta ya, lesbi and gay liberation movement, gerakan pembebasan lesbi dan gay di Taipei, di San Francisco. Kemudian ada kesimpulan di balik itu. Kemudian setelah itu ada family, sexuality and personality in the crisis of patriarchalism, yaitu tentang keluarga, seksualitas, kepribadian di era dalam krisis patriarkalism. Ada incredible shrinking family, ada keluarga yang terkikis, bisa dikatakan seperti itu. Ada the reproduction of mothering, tentang reproduksi keibuan, kaitannya dengan non reproduksi, tentang tidak dibunuh wilayah keibuannya, seperti itu. Ada body identity, identitas tubuh, merekonstruksi ulang tentang seksualitas. Kemudian ada fleksibilitas personalities, tentang dinamisme pribadi pada era atau dunia patriarkal. Terakhir itu ada the end of patriarchalism, akhir dari patriarkalism, seperti itu. Sebelum itu semua, sebelum kita bahas satu persatu, ada 6 chapter. Yang pertama, mungkin kalau dilihat tampilannya bisa dilihat di sini, kursor bergerak, ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, ada 6. Di sisterhood itu ada American feminisme Amerika, karena memang di sini berkembang gerakan feminisme itu berkembang di Amerika Serikat. Kemudian ada isu yang mempertanyakan apakah feminisme bersifat global atau lokal atau lain sebagainya. Kemudian ada feminism dan inclusive polyphony. Feminisme sebuah indusif yang polifoni ya. Saya kurang bisa memahami maksud dari penulis tentang indusif polifoni ini apa. Namun kalau kita tilik secara harfiah, polifoni itu suatu jenis musik yang berdasarkan banyak suara, berbeda dengan musik homofoni ya. Polifoni itu lahir di tahun 1200-an, dikenalkan oleh Johann Sebastian Bach, yang sering kita dengar musiknya tanpa kita sadari mungkin itu Johann Sebastian Bach itu adalah pengarangnya. Seperti ringtone HP yang ada di Nokia, itu tuh polifoni, itu dikatakan sekarang lebih dikenal sekarang polifoni itu ringtone HP. Kalau di dunia musik seperti itu, ada juga yang mengatakan polifoni di dunia sastra. Polifoni di dunia sastra itu adalah fitur narasi yang mencakup keragaman sudut pandang dan suara. Konsep ini dikenalkan oleh Mikhail Batkin ya, seperti itu. Saya rasa ini semua cocok untuk kita terapkan narasinya atau pengertiannya pada maksud dari subchapter ini. Mungkin maksudnya adalah harmoni ya, seperti itu. Kalau indusif itu artinya upaya untuk mempengaruhi suatu gerakan tertentu, ini indusif. Kemudian polifoni itu seperti yang saya jelaskan barusan, mungkin artinya adalah banyaknya sudut pandang
dengan usaha-usaha tertentu untuk menciptakan sebuah harmoni seperti itu. Tema besarnya, the end of patriarchalism, akhir dari patriarkalisme ya. Gerakan sosial, keluarga, dan seksualitas di era informasi. Menghalangi. Oke. Patriarkalisme itu apa sih patriarkalisme? Patriarkalisme itu adalah sebuah sistem ya yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, kemudian hak sosial seperti properti, dalam hal ini mungkin adalah harta warisan. Kemudian dalam aspek-aspek atau wilayah-wilayah bidang-bidang tertentu seperti ekonomi, pendidikan, politik, dan lain sebagainya. Kalau dalam domain keluarga, sosok ayah khususnya memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak, harta benda, dan lain sebagainya. Inilah yang disebut patriarkalisme dari beberapa pengertian. Patriarkalisme itu sendiri atau Islam itu sendiri dikatakan kental dengan patriarkalisme karena banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengeneralisasi patriarkalisme ini seperti ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kemudian hukum-hukum syariah atau paradigma-paradigma syariah yang mengatakan laki-laki adalah pemimpin, shaf dalam salat dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian patriarkalisme ini adalah teori politik yang sebenarnya muncul pada abad ke-17 di Inggris yang mempertahankan tentang sebuah konsep kekuasaan absolut untuk monarki, untuk negara monarki dalam hal ini, melalui bahasa atau melalui penekanan yang mengatakan bahwa kekuatan ayah dari raja atas negara dan rakyatnya. Kita bisa lihat salah satu contoh yang paling kental dengan patriarkalisme atau monarki ini adalah Inggris ya, karena sistem kenegaraannya adalah monarki konstitusional. Kemudian dari beberapa pengertian, ada juga pengertian dari Max Weber tentang, saya baca di sosiologi kekuasaan, tentang wilayah-wilayah kewenangan. Ada patriarkalisme ini masuk ke dalam wilayah kewenangan yang sifatnya tradisional. Wilayah kewenangan yang sifatnya tradisional tadi selain patriarkalisme ada dua lagi, ada namanya gerontaksi. Gerontaksi itu kekuasaan orang tua atas anaknya. Contohnya mungkin kayak Siti Nurbaya seperti itu. Anak tidak diberikan kesempatan untuk memilih siapa jodohnya seperti itu, namun orang tua yang akhirnya menjodohkan. Selain gerontaksi ada patriarkalisme, selain patriarkalisme ada patrimonial. Patrimonial itu abdi negara yang mau tidak mau garis kelahirannya itu menuntut dia untuk menjadi atau berada di wilayah administratif yang mengakibatkan dia menjadi abdi lah seperti itu. Mungkin di Jogja mungkin seperti itu, di keraton ya. Keraton itu ada kental dengan patrimonial. Nah, kalau tema besar dari buku ini ada 199 halaman. Chapter yang ini dari halaman 192 sampai 301, 99, betul 99. Tema besarnya the end of patriarchalism, akhir dari patriarkalisme. Nah, saya mengajukan adanya hipotesis yang terletak dalam 4 kombinasi. Nah, ini harus menjadi kacamata ya. Harus menjadi kacamata yang utuh yang terus dipegang untuk slide-slide selanjutnya karena saling berkaitan. 4 hipotesanya, pertama adalah transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi, tenaga pasar kerja itu terkait erat dengan terbukanya kesempatan pendidikan bagi perempuan. Akhirnya paradigmanya berubah dari perempuan yang tadinya hanya dapur, kasur, sumur, sekarang perempuan adalah agen produksi,
komoditi, agen produksi, dan agen reproduksi seperti itu. Untuk komoditi mungkin contohnya seperti apa ya komoditi dalam iklan, kemudian profesi-profesi seperti SPG seperti itu. Jadi perempuan without doing anything, tanpa melakukan apa-apa, hanya sebagai komoditi kamera saja, objek dari kamera saja, sudah menghasilkan uang. Kemudian kalau dari agen produksinya, ya perempuan, sorry to say, perempuan mungkin sekarang lebih banyak menjadi buruh seperti itu, tenaga kerja harian lepas, di rumah-rumah produksi kecil, home industry, dan lain sebagainya. Di sebagai agen produksi, perempuan sekarang sudah lebih banyak menciptakan produksi atau memproduksi barang-barang atau apapun itulah dalam dunia ekonomi seperti itu. Kemudian ada agen reproduksi. Agen reproduksi tadi ini berkaitan dengan poin yang ada di nomor 2. Jadi perempuan sekarang sudah bisa mengatur, sudah bisa mensiasati, menentukan nasibnya sendiri melalui organ reproduksinya seperti itu, melalui transformasi di teknologi dalam biologi, farmakologi, kedokteran yang telah memungkinkan kontrol yang tumbuh atas kelahiran anak, kemudian atas reproduksi spesies manusia, dalam hal ini adalah manusia seperti itu. Contohnya mungkin seperti inseminasi, bayi tabung, kemudian KB, dan lain sebagainya seperti itu. Ini ada transformasi teknologi dalam biologi dan farmakologi. Kalau biologi itu kan ilmu yang berkaitan tentang anatomi tubuh ya, biologi. Kalau farmakologi itu ilmu yang berkaitan dengan obat-obatan yang akhirnya berpengaruh ke tubuh manusia seperti itu. Dalam hal reproduksi mungkin ada kaitannya dengan inseminasi, bayi tabung, kemudian inseminasi, bayi tabung atau KB dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian hipotesa selanjutnya adalah perkembangan gerakan feminis pasca gerakan sosial tahun 1960-an. Nanti akan juga kita bahas menjadi sebuah perdebatan di akhir slide. Dan terakhir itu ada penyebaran gagasan yang cepat dalam budaya global. Ini menjadi poin yang pastinya menjadi sebuah hipotesa karena tema besarnya ada di era informasi atau the information age. Ada dari chapter yang pertama tadi, subchapter yang pertama tadi, ada krisis keluarga patriarki. Krisis keluarga patriarki ini saya rangkum melalui beberapa poin. Ada 4 poin inti di dalamnya. Jadi ada krisis keluarga patriarki. Krisis keluarga patriarki ini bisa diartikan atau bisa diartikan sebagai apa ya? Adanya kegersangan di dalam keluarga atau keluarga inti khususnya yang terdiri dari ayah, ibu, adik, kakak, dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa poin inti, beberapa masalah, beberapa diskursus. Pertama adanya atau putusnya rumah tangga pasangan suami istri melalui perceraian atau perpisahan. Teorinya adalah teori konflik kesetiaan, loyalty konflik seperti itu. Jadi konflik kesetiaan ini mungkin menjadi apa ya, karena patriarki, jadi ada ledakan di dalam keluarga tadi, khususnya dalam perempuan, untuk tidak dalam tanda kutip patuh 100% terhadap apa yang disebut sebagai otoritas laki-laki seperti itu, yang akhirnya memunculkan konflik kesetiaan. Konflik apakah saya memang benar-benar harus mengikuti secara utuh dan lain sebagainya. Dari konflik tadi muncullah perceraian dan perpisahan seperti itu. Selanjutnya ada krisis perkawinan seperti menunda pasangan,
mendirikan kemitraan tanpa pernikahan, living together ya, mungkin seperti itu. Kemudian tidak ada sanksi yang melemahkan otoritas patriarki. Dalam hal ini tidak ada sanksi bagi laki-laki, tidak ada hukum pasti tentang perilaku, tingkah, pola, dan lain sebagainya yang berakibat kepada dampak secara kelembagaan maupun psikologis, seperti itu. Kemudian ketiga ada sebagai akibat dari kecenderungan yang berbeda ini bersamaan dengan faktor demografis. Faktor demografis itu faktor tempat ya. Terjadi penuaan populasi. Penuaan populasi itu banyak yang tidak nikah, banyak yang living together dan lain sebagainya. Ada di slide selanjutnya, nanti akan kita lihat datanya untuk memperjelas asumsi-asumsi ini. Kemudian dari sana berakibat pada banyaknya variasi struktur rumah tangga yang muncul. Variasi struktur rumah tangga yang muncul dalam hal ini mungkin akhirnya suami atau seorang laki-laki yang seharusnya berstatus sebagai suami dengan istri yang satu atau keluarga inti, akhirnya memiliki keluarga non inti, berumah tangga dengan perempuan lain dan lain sebagainya. Itu pun akan kita bahas di slide selanjutnya. Ada di slide akan ditampilkan pada slide selanjutnya. Dari variasi rumah tangga yang muncul tadi, muncul prevalensi model klasik keluarga inti. Prevalensi itu apa ya? Yang seharusnya jumlah keluarga utuh itu sekian banyak, namun terkikis jumlahnya. Kemudian dari sana terjadilah kerusakan reproduksi sosial. Selanjutnya, asumsi selanjutnya adalah meningkatnya otonomi perempuan dalam perilaku reproduksi, meluas sampai kepada krisis sosial. Jadi banyak anak yang lahir di luar nikah, di luar nikah, kemudian biasanya diasuh oleh ibunya seperti itu. Jadi banyak perempuan yang saya merasa mampu untuk mengasuh seorang anak tanpa ingin ada suami seperti itu. Struktur keluarga tradisional menjadi bias. Struktur keluarga tradisional itu ya dalam domain keluarga ada ayah, ada ibu, ada anak, kemudian anak terdiri dari kakak, adik, seperti itulah. Perempuan akhirnya dengan kesadaran yang tinggi dan sadar akan kesulitan-kesulitan dalam rumah tangga tadi, membatasi jumlah anak yang akan mereka lahirkan atau menunda memiliki anak. Akhirnya di beberapa kelompok masyarakat kecil, perempuan itu melahirkan anak untuk dirinya sendiri, mengadopsi anaknya sendiri dan lain sebagainya seperti itu. Yang menunjukkan atau usaha untuk menunjukkan bahwa perempuan itu mampu hidup tanpa ada suami atau single parent. Selanjutnya, belum saya bahas. Kita bisa lihat rekan-rekan ada di sebelah kanan saya pindahkan dulu ini menghalang ini. Di sebelah kanan itu ada trend in divorce rates per 100 marriage in developed countries. Tren perceraian pada angka 100 pernikahan di beberapa negara maju. Kita bisa lihat ada Kanada, Cekoslovakia, Denmark, Inggris dan Wales, Prancis, Yunani, Hungaria, Italia, Belanda, Swedia, United States itu Amerika, kemudian West Jerman itu Jerman Barat. Kita bisa lihat, kita baca angkanya, sudah bukan kita hitung lagi ya, karena ini sudah angka hitungan. Jadi kita membaca data, apakah benar ada krisis patriarkal family, krisis keluarga patriarki. Di tahun 1970, 1980, 1990 ada angka yang meningkat dari setiap negara, 18,6 di Kanada di tahun 1970, kemudian meningkat di tahun 1980, 1990. Dari semua data yang ada, angka yang ada menunjukkan peningkatan, hanya ada di negara Italia dari yang 5,0 ke 3,2 seperti itu. Kalau saya lihat beberapa literasi, angka ini menurun dikarenakan
saat itu ada kebijakan baru tentang kebijakan Vatikan ya, karena Vatikan itu ada di Roma, Roma ada di Italia. Kebijakan tentang apa ya, seperti kredo dalam pernikahan, yaitu di mana perempuan dituntut untuk mengakui siapa ayah dari anak yang dia miliki dan lain sebagainya, seperti itu. Di bawah ini ada penjelasan original source incorrectly. Datanya salah, mungkin ada kesalahan data, yaitu tentang 1000 pernikahan, tapi dari 1000 atau 100 ini hanya mungkin merubah titik-titik yang ada di data ini ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada women at work, perempuan di dalam dunia kerja. Tesisnya sederhana, kenapa ada perempuan dalam dunia kerja, apa kaitannya dengan patriarkalisme. Tesisnya itu kontribusi atau seringkali kontribusi keuangan perempuan itu menjadi penentu anggaran rumah tangga. Dengan demikian, daya tawar perempuan dalam rumah tangga meningkat secara signifikan. Nah, di sini di tabel 4,4.12 itu ada total employment by total jenis kerja atau kerja menurut kelamin, seperti itu. Kita bisa lihat di beberapa negara, ada Australia, Austria, Belgia, Kanada, Denmark, Finlandia, kemudian Prancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Italia, Jepang, Luxembourg, Belanda, New Zealand, Norwegia, Portugal, Spanyol, Swedia, Swiss, kemudian Amerika dan Inggris. Kita bisa lihat ini angka dalam persentase, kalaupun ada angka yang menurun, seperti di Australia dari tahun di angka 0,6 kemudian menurun. Ini laki-laki, kita bisa lihat ini laki-laki dan ini perempuan. Kita bisa lihat, perhatikan ada min di sini ya. Nah, kita bisa lihat di tahun yang sama angka pertumbuhan tenaga kerja perempuan atau perempuan di tempat kerja itu justru meningkat atau bertambah. Kita bisa lihat di sini. Ini menunjukkan, data menunjukkan bahwa memang perempuan atau 4 asumsi dasar yang sudah saya jelaskan tadi itu menimbulkan atau memunculkan fenomena di mana perempuan semakin banyak di dunia kerja. Data ini diambil dari OECD. OECD itu Organization Economic and Cooperation Development, yaitu sebuah organisasi kerjasama dan pembangunan ekonomi, sering mengeluarkan data-data tentang ekonomi outlook, kemudian economic outlook, employment outlook, pariwisata outlook, dan lain sebagainya. Ini data yang dikeluarkan tentang employment outlook, yaitu tentang dunia kerja ya, pada tahun 1995. Selanjutnya ada sisterhood. Sisterhood is powerful. Sisterhood itu sama kayak brotherhood mungkin lah, geng-geng motor ya. Sisterhood ini adalah gerakan feminis. Kalau rekan-rekan baca di buku itu ada di halaman 254 tentang gerakan feminisme. Kita langsung ke data. Gerakan feminisme ini memiliki jenis, tahu jenis-jenis gerakan feminisme, kemudian identitasnya sebagai apa, kemudian tantangannya atau musuhnya itu seperti apa, dan tujuannya itu maunya apa. Di baris pertama ada women's rights, itu hak wanita, baik itu liberal ataupun sosial. Identitasnya adalah wanita sebagai manusia, women as human beings, kemudian patriarchal state, negara patriarkal yang diharap tantangannya adalah negara-negara patriarkal. Kemudian tujuannya adalah equal right, itu adalah hak yang sama ya, hak yang sama. Jadi perempuan itu jenis gerakannya itu baik itu liberal ataupun sosialis. Kalau sosialis kita mungkin bisa kenal nama Clara Zetkin. Kalau liberal kita bisa kenal nama saya lupa namanya agak-agak unik-unik gitu, saya lupa namanya. Ini identitasnya, nah ini tantangannya, dan ini adalah
tujuannya. Tantangannya itu negara patriarkal, tujuannya itu kesamaan hak, seperti itu. Kemudian di baris kedua ada cultural feminism, yaitu budaya feminisme. Identitasnya adalah komunitas perempuan. Kemudian tantangannya adalah institusi yang sifatnya patriarkal atau nilai-nilai yang sifatnya patriarkal, lembaga-lembaga yang patriarkal. Kemudian tujuan utamanya adalah otonomi budaya, cultural autonomy. Otonomi budaya itu maksudnya mungkin perempuan menginginkan kalau tidak atau tidak bisa ditembus institusinya, maka kami akan membentuk kulturnya seperti itu. Pada baris ketiga ada essentialist feminism. Nah, ini essentialist feminism ini yang sekarang lagi ngehitsnya di Amerika, di Inggris, di Prancis, dan lain sebagainya. Identitasnya itu sebagai cara hidup wanita, tantangannya itu cara hidup laki-laki. Nah, kemudian tujuan utamanya itu matriarchal freedom. Matriarchal freedom itu kebebasan matriarkal. Ada patriarkal, ada matriarkal. Kalau patriarkal, kekuasaan dominan dari laki-laki. Kalau matriarkal itu adalah kekuasaan dominan dari perempuan, ya, seperti itu. Nah, uniknya matriarkal ini justru salah satunya ada di Indonesia. Itu ada di Minangkabau, Sumatera Barat, seperti itu, di mana perempuan itu boleh bebas atau dominan dalam menentukan keputusan-keputusan yang sifatnya sakral dalam budaya, dalam keluarga, dalam ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya, seperti itu. Mungkin untuk bisa lebih jelas tentang matriarkalisme ini atau antidot dari patriarkal ini bisa bertanya kepada Pak Adi, ya, di kelas itu ada namanya Pak Adi itu tentang tentang matriarkal. Pak Adi itu ini di Sumbar, ya, Sumatera Barat, seperti itu. Kemudian pada baris selanjutnya ada lesbian feminism, feminisme lesbi. Identitasnya itu melalui persaudaraan seksual atau persaudaraan budaya. Kemudian lagi-lagi tantangannya adalah patriarchal heterosexuality, yaitu heteroseksual patriarkal. Kemudian tujuan utamanya adalah abolition of gender through separatism, ya, penghapusan gender melalui separatisme. Separatisme itu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok-kelompok tertentu, seperti itu. Jadi perempuan ingin dipisahkan domainnya, perempuan ya perempuan, kemudian laki-laki ya laki-laki. Kenapa ada lesbian feminism? Karena ada yang kalau saya kemarin ngobrol-ngobrol itu ternyata bukan hanya LGBT, ya. Pada chapter selanjutnya, subchapter selanjutnya kita akan membahas LGBT. Tapi untuk menstimulus katanya kenapa ada lesbian feminism, jadi bukan hanya LGBT yang ada itu, tapi ada queer sekarang, sama satu lagi I itu apa saya lupa, ya, inner kalau nggak salah, seperti itu. Jadi gerakan LGBT itu yang kita tahu kan hanya LGBT yang familiar, tapi ada juga queer, ada juga inner. Queer itu nggak jelas dalam artian dia amfibi, laki-laki iya, perempuan iya, kemudian tua iya, muda iya, anak-anak iya, dan lain sebagainya. Itu queer. Jadi nggak jelas, seperti itu. Selanjutnya ada women specific identities, identitas khusus wanita, baik itu secara etnis, kemudian secara kebangsaan, kemudian self-defined itu bisa menentukan dirinya sendiri, etc. Itu seperti black lesbian feminis, seperti apa ya, black lesbian feminis itu feminis lesbi kulit hitam. Saya lacak data, saya kurang atau tidak mendapatkan data atau belum mendapatkan data di mana sih ada lesbi feminis kulit hitam ini. Tapi mereka punya satu organisasi, National Council of Negro Women, NCNW, seperti itulah, NCNW, NCNW, ya.
National Council of Negro Women. Tujuan adanya organisasi ini itu untuk atau sebagai bentuk perlawanan supremasi dari lesbi perempuan lesbi kulit putih seperti itu. Jadi ada dominasi, ada kelas-kelas, ada bias kelas ternyata di lesbian dalam dunia lesbi seperti itu. Kemudian identitas yang ingin dibangun adalah identitas diri sendiri, self construct identity. Kemudian cultural domination itu tantangannya, dan terakhir ada multikulturalisme turunan, mungkin bisa dikatakan seperti itu, the gender multiculturalism. Kemudian pada baris selanjutnya ada practical feminism. Practical feminism itu feminisme praktis, itu perempuan dalam dunia praktis, mungkin dunia kerja, kemudian bela diri, kemudian komunitas, keibuan, dan lain sebagainya seperti itu. Identitasnya adalah wanita atau ibu rumah tangga yang dieksploitasi atau tenaga kerja, ART, ada homemakers, seperti itu. Homemakers dalam hal ini adalah seperti itu. Kemudian tantangannya adalah patriarchal capitalism. Lagi-lagi patriarchal capitalism itu berdiri di muka paling awal ya, sebagai benturan dari gerakan-gerakan yang ingin dibangun tentang feminisme ini. Dan terakhir, tujuannya adalah tentang survival, kelangsungan hidup, atau dignity, martabat ya, martabat perempuan. Jadi paradigma feminis movement yang berkembang selama ini secara tipologi itu bisa diidentifikasi melalui tipe identitas, tantangan, dan tujuan yang ada pada tabel 4.1 ini. Analytical typology itu typo itu tipe ya. Jadi ilmu yang membahas tentang kelompok-kelompok atau identitas-identitas tertentu seperti itu. Selanjutnya ada Lesbian Gay Liberation Movement. Lesbian Gay Liberation Movement itu gerakan pembebasan atau kebebasan lesbi dan gay. Kalau kita lihat data di bawah ini menunjukkan bahwa baik itu perempuan, sebelah kiri ada women, sebelah kanan ada men. Data menunjukkan bahwa kebanyakan dari lesbi dan gay ini, data ini diambil di Taipei dan San Francisco ya, seperti itu. Menunjukkan bahwa sebenarnya lesbi dan gay itu hasrat sebenarnya. Ini kita bisa lihat dari 150 perempuan yang melaporkan datanya. Nah, ini dia yang melaporkan datanya untuk sesama jenis, dalam hal ini adalah lesbi mungkin. Dari 1.749 perempuan, diambil 150 perempuan atau 8,6%-nya. Dari data yang ada, 100% per 8,6% menunjukkan bahwa 59% itu ternyata adalah hasrat. Seperti itu. Hasrat berarti memang ada kecenderungan hormon, ada kecenderungan psikologis tentang perempuan yang menyukai perempuan. Seperti itu. Kita bisa lihat identity-nya. Jadi ada desire only itu hasrat. Kemudian ada behavior itu tingkah laku. Dan terakhir ada identity itu identitas. Kemudian ada yang menyatukan antara ketiga instrumen tadi. Dan ada yang menyatukan ketiganya secara utuh. Bisa dilihat ada all three. Nah, ini yang paling besar, desire only 59%. Artinya hasrat atau kecenderungan hormon itu memang ada. Namun mereka di Taipei khususnya, atau di Taipei dan San Francisco, bahwa mereka malu untuk mengakui diri dengan identitasnya sebagai lesbi dan gay, seperti itu. Nah, mereka di akhir cerita pada fakta aktualnya sekarang itu mereka sudah mulai
memproklamirkan diri melalui simbol-simbol yang ada secara semiotik, kita mungkin bisa lihat, sadar ataupun tidak kita sadari, banyak sekali bendera-bendera yang berlogo pelangi. Nah, itu adalah simbol LGBT ya, lesbi, gay, biseksual, kemudian transgender seperti itu. Ini data yang bisa ditampilkan. Kita bisa baca data ini saja seperti itu untuk mencerminkan, menunjukkan bahwa memang ada gerakan pembebasan atau sebagai gambaran bahwa memang ada usaha untuk memproklamirkan diri lah atau memperjelas identitas bahwa kami itu ada, kaum lesbi itu ada, kaum gay itu ada, seperti itu. Data ini bisa dilihat di halaman 265 di buku Manuel Castells. Selanjutnya, nah ini dia, ada tentang keluarga, seksualitas, dan pribadi. Oke. Keluarga, seksualitas, dan pribadi atau kepribadian di era dalam krisis patriarkalisme. Kita bisa lihat ada family household di sini, ada keluarga yang berumah tangga yang grafik yang putih ini, grafik yang putih di tahun 1960, ada 1970, 1980 dan seterusnya selama 10 tahun data ini diambil per 10 tahun. Kita bisa lihat grafik yang putih atau arsiran yang putih ini putih polos. Itu adalah arsiran dari marriage couple with children, jadi berumah tangga utuh dengan anak, berumah tangga pasangan menikah dengan anak, pasangan menikah tanpa anak, kemudian ada other families with children, kemudian ada other families without children. Other families with children ini mungkin bisa dikatakan selingkuh dan akhirnya memiliki anak. Kemudian other families without children ini selingkuh tapi nggak punya anak. Kemudian ada men living alone, ada laki-laki yang hidup sendiri, kemudian ada women living alone, yaitu perempuan yang hidup sendiri, dan terakhir ada other non-family household. Ini apa ya? Mungkin living together seperti itu, tanpa ada ikatan yang pasti. Nah ini bisa kita lihat data di sini, data persentasenya bisa dilihat. Ini kalau dari 1980, kemudian 2000, 2010, 2020, mungkin grafiknya akan meningkat seperti ini. Grafiknya akan melonjak, kurvanya akan meningkat, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini menunjukkan bahwa adanya data yang terkikis tentang keluarga utuh, keluarga inti, keluarga tradisional, seperti itu. Saya persingkat. Selanjutnya di gambar yang sebelah kanan, saya bingung harus menyampaikan dengan kata yang halus seperti apa. Kurang dan lebihnya ini adalah perilaku menyimpang atau etika yang menyimpang dalam hubungan suami istri, seperti itu. Ini kalimat intinya. OS itu oral sex, seperti itu. Yang kurvanya itu menunjukkan kurva yang meningkat, melonjak, ada gundukan kurva seperti gunung. Kalau dalam dunia ekonomi ini kurva yang paling atas ini yang diambil sebagai kesimpulannya, seperti itu. Ada arsiran kurva yang paling atas yang diambil sebagai sebuah kesimpulan. Ini adalah perilaku yang menyimpang, perilaku di mana falosentrisme dan vaginisme itu dinikmati melalui anatomi yang indera yang harusnya digunakan untuk makan dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi intinya menggunakan mulut lah ya, seperti itu. Ini sangat berbahaya karena syarat dengan bakterial saya lupa nama medisnya apa. Jadi syarat dengan kuman dan lain sebagainya, seperti itu. Bakterial vaginosis kalau nggak salah, seperti itu. Nah ini datanya di sebelah kanan ada di halaman 297. Kemudian selanjutnya ada atau chapter yang terakhir. Nah ini nggak muncul.
Oke, terakhir the end of patriarchalism ya. Jadi apakah ini akhir dari patriarkalisme? Ada beberapa catatan. The end of patriarkalisme yang ada di buku itu sangat sedikit. Nah, namun saya rangkum dari beberapa literatur. Ada Ashley Judd yang mengatakan bahwa patriarchalism is not man. Jadi patriarkalisme itu bukan sebuah kehidupan. Tapi dia mengatakan patriarchalism is a system. Patriarkalisme itu adalah sebuah sistem di mana perempuan dan laki-laki itu berpartisipasi di dalamnya. Kalau hanya patriarkalisme satu saja itu tidak disebut sebagai kehidupan. Tapi ketika ada perempuan dan laki-laki yang berpartisipasi di dalamnya, maka Ashley Judd mengatakan bahwa itu adalah patriarkalisme. Artinya Ashley Judd sendiri bisa dikatakan sebagai orang yang pro mungkin terhadap adanya gerakan-gerakan yang berusaha melawan patriarkalisme ini. Nah, kemudian ada, menurut saya, patriarkalisme hanyalah sebuah narasi kurikulum yang mengidentifikasi bentuk dari polarisasi sosial. Jadi patriarkalisme itu sebenarnya nggak ada. Cuma ada untuk mengidentifikasi dengan nama patriarkalisme karena ada pola-pola tertentu seperti itu. Pola di mana laki-laki lebih dominan dan lain sebagainya, dikatakan dominan seperti itu. Selanjutnya ada beberapa catatan penutup, ada 2 poin. Pertama, tentang patriarkalisme itu sendiri itu sudah sering ada, sudah familiar ya di era dekade 1970-an. Patriarkalisme ini akan terus terjadi upaya kawin, cerai dan seterusnya yang menggambarkan proses tesis, antitesis dan sintesis seiring perkembangan materi-materi apa saja yang ada di dunia patriarki. Seperti itu. Dan pastinya patriarki masih tetap dan akan menjadi perdebatan terorganisir dan praktis. Itu akhir dari pembahasan. Dan terakhir, untuk saya hanya bacakan saja, untuk memperjelas apa sih patriarkalisme, ada atau tidak gerakannya. Ini ada, pada abad ke-19 muncul tesis, abad ke-20 muncul antitesis, abad ke-21 muncul sintesis atau tesis baru. Gerakan abad ke-19 itu banyak sekali muncul tesis dari August Bebel, Karl Marx, kemudian Friedrich Engels, Clara Zetkin, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ini buku-bukunya. Nah, ini tesisnya bisa dibaca, tesis-tesis yang menunjukkan bahwa ya, muncul atau ada memang benar keadaan-keadaan patriarki. Kemudian gerakan abad ke-20 muncul antitesis dari Mario Dalla Costa, kemudian Hedy Hartman, Juliette Michel, kemudian ada antitesis Liz Vogel yang langsung menuju kepada Karl Marx yang memisahkan antara reproduksi kapital. Terakhir ada tesis baru atau sintesis dari Rosemary Hennessy, dari Chris Ingraham. Ini judulnya sama, Materialist Feminism, bukunya, tapi ada penjelasan yang berbeda seperti itu, atau isinya berbeda. Mereka kalau Rosemary Hennessy itu menghimpun jejak pemikiran-pemikiran feminis materialis di Inggris, di Prancis. Kalau Chris Ingraham fokus langsung kepada bias Karl Marx, tesis Karl Marx.